Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman kelas 8, ketemu lagi sama Miss Yuni di pelajaran Bahasa Indonesia. Oke, sekarang kita mau belajar apa sih? Apa ya? Oke, hari ini kita mau belajar tentang teks eksplanasi. Waduh, apa ya teks eksplanasi itu? Oke, mari kita saksikan. Pengertian teks eksplanasi adalah sebuah teks yang berisi tentang proses terjadinya sesuatu. Awal pemerintahan Kabupaten Bandung dimulai sejak Piagam Sultan Agung Mataram pada tanggal 20 April 1641. Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Bandung. Sebelum mencapai bentuk pemerintahan sekarang, Kabupaten Bandung mengalami perkembangan kekuasaan dari zaman ke zaman. Pada masa Kerajaan Pajajaran berkuasa, sekitar akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16, di Tatar Priangan belum ada bentuk kabupaten, hanya terdiri atas beberapa keprabuan. Istilah keprabuan diambil dari kata prabu yang berarti leluhur atau raja muda. Pada tahun 1575, yang berkuasa di daerah Pajajaran adalah pemerintahan Islam. Dilanjutkan pemerintahan Mataram 1621 sampai 1677 dan pemerintahan Belanda. Saat Mataram berkuasa itulah nama keprabuan diubah menjadi kabupaten. Berdasarkan piagam itu, Sultan Agung diangkat Tumenggung Wirangunangun sebagai Bupati Bandung. Ketika itu, pemerintahan Kabupaten Bandung berpusat di daerah Krapyak atau Bojongasih, tepatnya di tepi Sungai Cikapundung dekat muaranya yaitu Sungai Citarum. Nama Krapyak kemudian berganti menjadi Citerep. Nama itu hingga kini tetap abadi menjadi salah satu nama desa di Dayakolot. Pada masa Bupati Wiranata Kusuma II tahun 1794 sampai 1829, ibu kota Kabupaten Bandung dipindahkan dari Krapyak, Dayakolot ke pinggir Sungai Cikapundung atau alun-alun Bandung sekarang. Pemindahan tersebut berdasarkan perintah Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Daendels. Peristiwa itu terjadi pada 25 Mei 1810. Alasan pemindahan tersebut akan memberikan prospek baik terhadap perkembangan wilayah itu. Pada saat itu, Daendels yang mendapat julukan Mas Galak tengah membuat jalan dari Anyer ke Panarukan. Kebetulan jalur tersebut melewati Tatar Priangan atau Kota Bandung pada saat sekarang ini. Jadi teman-teman, tampak jelas ya bahwa teks tersebut menjelaskan sejarah perkembangan Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Teks tersebut menjelaskan peristiwa demi peristiwa yang terjadi selama perkembangan Kabupaten Bandung, mulai dari berdirinya sampai pada periode-periode berikutnya. Nah, teks dengan ciri tersebut disebut teks eksplanasi, yaitu teks yang menjelaskan hubungan peristiwa atau proses terjadinya sesuatu. Nah, contoh di atas adalah peristiwa yang dijelaskan adalah sejarah perkembangan sebuah kabupaten. Selain proses perkembangan suatu tempat, teks eksplanasi dapat kamu temukan pada bacaan-bacaan lain yang menjelaskan proses terjadinya fenomena alam, misalnya fenomena hujan, pelangi, banjir bandang, dan sebagainya, atau fenomena sosial dan budaya. Mungkin juga pada proses yang berkenaan dengan tubuh manusia. Oke teman-teman, jadi
Pengertian teks eksplanasi itu adalah sebuah teks yang berisi tentang proses terjadinya sesuatu. Oke, sekali lagi ya. Teks eksplanasi adalah sebuah teks yang berisi tentang proses terjadinya sesuatu. Jadi, teks eksplanasi ini menjelaskan tentang proses-proses. Kalau contoh yang tadi kan menceritakan proses pembentukan Kabupaten Bandung, dan itu merupakan sebuah fenomena sosial, fenomena budaya, bisa juga fenomena alam seperti banjir, kebakaran, erosi, dan sebagainya. Ciri-ciri teks eksplanasi. Terjadinya siang dan malam. Setiap hari kita mengalami perputaran waktu siang dan malam. Bumi mengalami masa terang dan gelap dalam waktu tertentu. Manusia menjalankan aktivitas setiap hari pada waktu-waktu tersebut, mulai terbit hingga terbenamnya matahari. Perputaran waktu tersebut bagi manusia adalah bagian dari perjalanan hidup di bumi. Namun, banyak manusia yang tidak mau tahu tentang proses alami terjadinya perputaran waktu tersebut. Lalu, bagaimana sebenarnya peristiwa siang dan malam bisa terjadi? Bumi merupakan salah satu planet yang terdapat dalam tata surya. Bumi melakukan dua perputaran sekaligus, yaitu berputar mengelilingi matahari dan berputar pada porosnya. Bumi mengelilingi matahari dalam satu putaran memerlukan waktu 365,14 hari atau kurang lebih 1 tahun. Berkaitan dengan matahari, bumi berputar pada porosnya dalam satu putaran memerlukan waktu sekitar 24 jam. Waktu tersebut juga disebut satu hari bagi manusia. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya waktu siang dan malam di bumi. Selama 24 jam waktu bumi berputar mengitari porosnya, ada kalanya sebagian wajah bumi berhadapan dengan matahari. Pada saat itulah, bagian wajah bumi mengalami peristiwa siang. Seiring dengan perputaran, wajah bumi yang semula berhadapan dengan matahari kemudian berbalik dan membelakangi matahari sehingga sisi wajah bumi tersebut tidak disinari matahari. Dengan demikian, bagian bumi tersebut mengalami peristiwa malam. Ada pula hal menarik pada perputaran bumi tersebut. Manusia yang hidup di wilayah ekuator atau garis imajiner yang membelah bagian utara selatan bumi mengalami panjang waktu siang dan malam hampir sama, yaitu rata-rata 12 jam. Berbagai lokasi di bumi pada umumnya disinari matahari selama 12 jam per hari. Namun di tempat-tempat tertentu, panjang siang dan malam pada waktu tertentu di sepanjang tahun berbeda. Ada kalanya suatu tempat di bagian utara atau selatan garis ekuator mengalami waktu siang dan malam yang lebih panjang. Perbedaan panjang waktu siang dan malam ini juga disebabkan berputarnya bumi terhadap matahari atau yang disebut dengan revolusi. Hal yang perlu kita ketahui adalah poros atau sumbu bumi ternyata memiliki kemiringan 23,50 terhadap matahari. Kemiringan poros bumi ini tidak hanya menyebabkan waktu siang atau malam yang lebih panjang di wilayah tertentu, tetapi juga berpengaruh pada terjadinya perubahan musim, yaitu panas, dingin, gugur, dan semi di bumi, terutama di wilayah yang berjauhan dengan garis ekuator. Begitulah proses alamiah terjadinya siang dan malam yang selalu kita rasakan dan alami setiap hari. Lalu, apa sajakah ciri-ciri dari teks eksplanasi? Apa ya? Nah, apa sih ciri-ciri dari teks eksplanasi itu?
Oke, mari kita bahas. Yang pertama terdiri dari beberapa paragraf. Nah, yang pertama ini adalah teks eksplanasi terdiri dari beberapa paragraf untuk menjelaskan proses terjadinya sesuatu. Yang kedua, setiap paragraf mengusung sebuah topik. Nah, jadi masing-masing paragraf ini membahas satu persatu proses dengan terperinci. Makanya nanti kita akan juga mempelajari tentang mencari gagasan umum dari setiap paragraf. Oke? Yang ketiga, berisi fakta. Nah, jadi apapun yang kita jelaskan dalam proses terjadi sesuatu harus berdasarkan fakta ya, bukan berupa karangan semata. Yang keempat, pola kronologis dan pola kausalitas. Wah, apa itu ya? Pola kronologis artinya urutan waktu. Jadi prosesnya itu harus berurutan. Kalau tidak, namanya bukan eksplanasi dong. Terus ya, kausalitas artinya sebab akibat. Jadi mengapa ini bisa terjadi? Prosesnya kenapa bisa seperti ini? Jadi harus urut ya. Oke teman-teman, sekarang saatnya kalian untuk memahami tentang menentukan gagasan umum dari teks eksplanasi. Apa sih gagasan umum itu? Gagasan umum itu bisa kita temukan di saat kita membaca teks eksplanasi. Gagasan umumnya itu bisa kita temukan baik di awal paragraf maupun di akhir paragraf. Untuk lebih jelasnya, kita simak contoh yang berikut ini. Jadi, kalimat-kalimat mana ya yang merupakan gagasan umum dari paragraf-paragraf tersebut? Ayo, yang mana? Ayo. Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, ada 3 jenis paragraf berdasarkan letak gagasan umumnya. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan umumnya terletak di awal paragraf. Yang kedua adalah paragraf induktif. Paragraf induktif paragraf yang gagasan utamanya terletak di akhir paragraf. Yang ketiga ada paragraf campuran, yaitu paragraf yang gagasan umumnya terletak pada kalimat pertama dan kalimat terakhir. Jadi berdasarkan 2 contoh yang sebelumnya, dua-duanya termasuk paragraf deduktif ya, karena terletak di awal paragraf. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan struktur teks eksplanasi dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Apa saja itu struktur-strukturnya dan apa saja kaidah kebahasaannya? Mari kita simak yang berikut ini. Struktur teks eksplanasi ada 3. Yang pertama, identifikasi fenomena, yaitu mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Hal itu bisa terkait dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan fenomena-fenomena lainnya. Bagian struktur ini bisa disebut juga dengan pengenalan dari fenomena yang kita bahas. Yang kedua adalah penggambaran rangkaian kejadian atau eksplanasi sebagai perincian atas kejadian yang relevan dengan identifikasi fenomena. Bagian ini dapat disusun dengan pola kausalitas ataupun kronologis. Bagian struktur ini berisi penjelasan tentang proses-prosesnya ya. Yang ketiga adalah ulasan, berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Dengan kata lain, struktur ini berisi simpulan dari struktur yang sudah dijelaskan sebelumnya ya.
Kaidah kebahasaan teks eksplanasi ada 4. Yang pertama, konjungsi kausalitas. Penggunaannya di dalam paragraf adalah penggunaan konjungsi sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga, dan sebagainya. Kedua, konjungsi kronologis atau hubungan waktu. Contoh konjungsinya adalah kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya, dan lain-lain. Tiga adalah penggunaan kata benda yang merujuk pada jenis fenomena. Contohnya seperti Kabupaten Bandung, gerhana, kesenian daerah, perkembangan budaya Papua, gunung meletus, pelangi, dan lain-lain. Yang keempat adalah kata teknis atau istilah. Kata teknis atau istilah ini sebuah kata yang tidak bisa kita artikan langsung, atau istilahnya adalah sebuah kata-kata yang sulit, jadi kita harus mencari artinya di dalam kamus. Contoh kata istilah adalah industri pariwisata, sektor pertanian, agronomis, produksi, ekonomi, kerajinan tangan, peternakan, dan lain-lain. Oke teman-teman, itulah penjelasan mengenai teks eksplanasi. Gimana? Udah jelas atau belum? Kalau misalnya udah jelas, alhamdulillah. Kalau misalnya masih belum jelas, kalian bisa tanyakan ke Miss Yuni ya. Oke? Nanti kita ketemu lagi di pelajaran atau video pembelajaran berikutnya. Bye-bye teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.